Kerusakan DNA di dalam tubuh memang wajar terjadi karena berbagai faktor eksternal seperti paparan matahari, kimia berbahaya, dan asap rokok, atau bahkan melalui faktor internal yang diperoleh dari warisan kedua orang tua, berkembangnya materi genetik asing di dalam tubuh, dan pembelahan sel yang tidak terkendali. Tubuh memiliki sistem keseimbangan untuk mengatasi kerusakan yang terjadi secara natural di dalam tubuh. Bagaimana proses perbaikan DNA dalam tubuh? Mekanisme yang terjadi untuk mengimbangi kerusakan DNA cukup beragam dan membutuhkan energi yang lebih besar. Namun, perbaikan DNA sangat bergantung pada jenis sel dan usia dari sel. Pada sel yang berumur tua cenderung melanjutkan ke tahap apoptosis sel atau kematian sel secara terprogram. Apoptosis sel di dalam tubuh distimulasi oleh kerusakan DNA, sehingga enzim-enzim yang digunakan dalam proses apoptosis akan menargetkan protein seluler sel kerusakan DNA. Proses apoptosis diawali dengan perubahan morfologi sel, kondensasi kromosom, degradasi DNA, sel menyusut, dan membentuk bubble plasma membran, yang kemudian terbentuknya tubuh apoptotik, dan berakhir pada makrofag mencerna tubuh apoptotik. Mekanisme perbaikan DNA sangat bergantung pada jenis kerusakan yang terjadi dan juga penanganan yang menyesuaikan. Mekanisme pertama, perbaikan secara langsung. Mekanisme sangat sederhana dan bekerja pada tipe kerusakan DNA akibat paparan UV menyebabkan urutan basa timin membentuk dimer. Mekanisme ini melibatkan enzim DNA fotoliase untuk mengaktifkan reaksi fotoreaktivasi, sehingga enzim DNA fotoliase dapat memecah ikatan dimer antara timin dan mengembalikan kepada pasangan basah yang sesuai, yaitu denin. Selain dimer pada pirimidin timin, mekanisme perbaikan langsung juga digunakan dalam menghilangkan metil pada gugus O-metilguanin akibat metilasi alkil. Proses ini melibatkan metil transferase untuk mengembalikan metilguanin menjadi guanin. Mekanisme kedua, DNA mismatch repair, bekerja pada tipe kerusakan DNA yang mengalami salah pasangan basa atau insersi dan delesi pada untai DNA. Mekanisme ini akan menggantikan pasangan basa yang tidak sesuai dengan mendeteksi urutan basa di ATC, melepaskan pasangan basa hingga pada posisi mismatch, dan menyusun kembali pasangan basa yang sesuai dengan bantuan DNA polimerase. Mekanisme ketiga, base excision repair dan nucleotide excision repair, bekerja pada basa nitrogen yang mengalami oksidasi. Mekanisme ini melibatkan berbagai enzim DNA glikosilase dengan tipe yang bergantung pada jenis basa yang mengalami oksidasi maupun hidrolisis. Kemudian enzim endonuclease, exonuklease, DNA polimerase, dan DNA ligase. DNA glikosilase akan mendeteksi dan menggantikan basa yang teroksidasi, dan enzim lain bekerja sesuai peran masing-masing. Nucleotide excision repair bekerja pada untai yang mengalami aduksi kimia, ikatan silang pada untai DNA, dimer pada basa pirimidin, dan kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi. Mekanisme keempat, perbaikan untai ganda DNA. Mekanisme bekerja pada kerusakan DNA akibat faktor eksogen, seperti radiasi dan bahan kimia genotoksik, dan faktor endogen, seperti reaktif oksigen spesies atau ROS, replikasi pemutusan DNA untai tunggal, dan tekanan mekanis pada kromosom. Perbaikan dengan mekanisme ini perlu melibatkan untai komplementer DNA sebagai cetakan untuk memperbaiki kerusakan, atau bisa kita sebut dengan rekombinasi.
Rekombinasi pada perbaikan untai ganda DNA dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu homolog recombination dan non-homolog end joining. Homolog recombination berperan dalam memperbaiki terpotongnya untai DNA menjadi dua bagian. Metode ini akan memulai perbaikan dengan membuat garpu replikasi dan terjadi migrasi cabang DNA parents dengan untai homolognya, sehingga membentuk struktur holiday. Setelah seluruh untai telah berpasangan, struktur holiday yang bermigrasi akan dipotong dan terbentuk dua buah untai DNA yang kembali normal. Proses rekombinasi ini membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan non-homolog end joining, namun secara fungsional dikembalikan kepada fungsi yang seharusnya. Non-homolog end joining. Proses rekombinasi ini tidak memerlukan cetakan DNA untuk menyusun kembali untai DNA yang utuh. Metode ini hanya memotong pada kedua sisi pemutusan DNA dan digabungkan kembali dengan enzim ligase. Metode ini relatif lebih singkat, namun rawan akan kesalahan dan dapat menyebabkan penataan ulang gen, penghapusan, dan mutasi setelah proses rekombinasi terjadi. Bagaimana? Sudah memahami mekanisme perbaikan DNA? Bagikan video ini ke teman kalian dan belajar bersama ya. Jika kalian memiliki topik yang ingin kami bahas, tuliskan di kolom komentar. Tunggu kami di video berikutnya.